जानो दिलम फिदाए जमाले मोहम्मद است खाकम निसारे कूचाए आले मोहम्मद रज़ाए ज़ाते बारी अब रज़ाए क़ादियाँ। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Karbala adalah peristiwa yang sangat memilukan bagi umat muslim secara umum, khususnya bagi orang-orang, bagi umat muslim yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait beliau. Dalam bulan Muharram ini kita diingatkan kembali dengan kejadian yang pilu, kejadian yang memilukan yang terjadi terhadap Imam Husain radhiyallahu anhu, cucu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus peristiwa ini menyisakan juga pelajaran buat kita semua bahwa bagaimana keteguhan seorang Imam Husain di dalam melawan kebatilan. Beberapa hari yang lalu di YouTube channel Islam Ramah TV dibahas tentang keteladanan Imam Husain radhiyallahu anhu. Dalam acara itu disampaikan sabda-sabda pendiri Jemaat Ahmadiyah di dalam bahasa Arab berkaitan dengan kemuliaan Hadrat Imam Husain radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Maulana Ridwan Buton Sahib dengan sangat indah. Penyampaian beliau yang mengagumkan membuat audiens ketika itu sangat terkagum, sangat terpukau, khususnya dua narasumber lain, yakni Gus Mis dan Gus Miftah ketika itu, dan saya terutama sebagai penyimak acara itu melalui channel YouTube tersebut. Hal ini juga membuat saya terpanggil untuk memberikan sumbangsih, menyampaikan sebuah pembahasan tentang Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu anhuma berkaitan dengan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan yang disampaikan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, para khalifah Islam, Khalifatul Masih, dan ulama-ulama jemaat yang lainnya. Hal ini juga sekaligus menandakan bukti kecintaan pendiri Jemaat Ahmadiyah dan jemaatnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait beliau yang beliau ungkapkan di dalam gubahan syair Farsi beliau, Jano dilam fidae jamale Muhammadas, nyawa dan hatiku kupersembahkan demi kesetiaan kepada Nabiku Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Khakam nisar kucai ale Muhammadas. Debu-debu tubuhku kukurbankan demi lorong-lorong keluarga Nabiku Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan keadaan saat itu yang kacau balau, keadaan yang tidak menentu, sehingga berkembanglah banyak cerita, banyak riwayat-riwayat yang terkadang menyudutkan kedua imam ini, yang terkadang malah menyerang, yang justru menyerang kesucian kedua imam tercinta ini, Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu anhuma. Namun alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang meyakini Imam Zaman, Imam Mahdi dan Masih Maud alaihi salatu wassalam, kita sangat beruntung kita dapat mengetahui keadaan, makam dan kedudukan kedua imam ini yang sebenarnya. Dan tentu ini adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala yang dia anugerahkan kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membukakan kepada beliau apa yang sebenarnya terjadi ketika itu. Berkaitan dengan kedudukan dan makam kedua imam ini,
Pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di dalam bukunya Taryaqul Qulub menulis, Hadrat Imam Husain dan Imam Hasan radhiyallahu ta'ala anhuma adalah dua hamba Tuhan yang suci. Mereka berdua adalah orang yang memiliki kemuliaan, bermartabat, terhormat, dan imam yang mendapat petunjuk. Dan tidak diragukan lagi bahwa mereka berdua adalah Ali Muhammad dari kedua segi. Yani Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhuma adalah Ali, yakni keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi jasmani juga dan dari segi rohani juga. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kedua cucu beliau ini. Ketika Hadrat Husain lahir, maka beliau langsung bergegas ke rumah Hadrat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dan langsung memberi nama cucu beliau tercinta ini dengan nama Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Imam Hasan dan mencintai Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau selalu berkunjung ke rumah Hadrat Fatimah untuk sekedar bertemu dengan kedua cucu beliau ini. Kemudian memeluk mereka, memangku mereka, menyayangi mereka, bermain dengan mereka, dan sikap kekanak-kanakan mereka membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhibur, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia. Terkadang mereka berdua pergi ke Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat banyak kita baca, banyak kita temukan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, maka salah seorang dari mereka terkadang naik ke pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersujud. Setelah beliau selesai sholat, maka beliau memangku mereka dan menyayangi mereka. Kemudian di dalam riwayat lain diceritakan, suatu kali Rasulullah SAW sedang memberikan khutbah Jum'ah. Lalu Hadrat Husain datang. Maka Rasulullah SAW turun dari mimbar, lalu menggendong beliau, menggendong Imam Husain dan memeluknya. Seraya beliau berdoa untuk kedua cucu beliau, Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Ya Allah, aku sangat mencintai mereka berdua, maka engkau pun cintailah mereka. Ini doa dari Rasulullah SAW untuk cucu-cucu beliau ini. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang mencintai Hasan dan Husain, dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebabkan ia mencintai Allah Ta'ala, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Demikian juga, barang siapa yang membenci mereka, maka sama saja mereka membenci aku. Begitu Rasulullah SAW menempatkan kedudukan kedua cucu beliau ini, begitu beliau menyayangi mereka berdua. Hal ini mungkin saja terjadi karena anak laki-laki Rasulullah SAW tidak ada yang berumur panjang. Sehingga secara fitrati, secara tabi'i, secara alami Rasulullah SAW sangat mencintai kedua cucu beliau ini. Berkaitan dengan Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, mereka adalah pemimpin para pemuda surga. Ini suatu kehormatan, suatu nubuatan bahwa mereka ini akan masuk surga, bahwa mereka berdua ini adalah ahli surga. Begitu tingginya derajat Hadrat Imam Husain dan Imam Hasan ini. Sampai kewafatan Rasulullah SAW, Hadrat Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan tarbiyat dan ta'lim dalam kasih sayang Rasulullah SAW selama 7 tahun. Kemudian tibalah masanya Khulafaur Rasyidin. Para Khalifatur Rasyidin juga sangat menghormati, sangat mencintai kedua cucu Rasulullah SAW ini karena junjungan mereka juga mencintai Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, dari riwayat ini dan sabda-sabda pendiri Jemaat Ahmadiyah ini, kita mengetahui betapa tingginya derajat kedua imam ini dan betapa Rasulullah SAW mencintai mereka. Sungguh malanglah orang-orang yang memusuhi mereka berdua dan berburuk sangka terhadap mereka berdua. Kemudian sungguh terkutuklah orang-orang yang membunuh beliau, yang mensyahidkan beliau. Karena bagaimana mungkin seorang
yang mukmin, seorang yang beriman, yang mengaku mencintai Rasulullah SAW bisa membunuh seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW ini, dan tidak hanya membunuh, bahkan mereka menghina jasad suci Hadrat Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagai pembuka, mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah ta'ala setidaknya ada 3 atau 4 episode yang kita yang akan membahas tentang Imam Hasan dan Imam Husain ini. Sekaligus saya juga akan menyampaikan detailnya peristiwa Karbala, bagaimana kisah pensyahidan Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu ini. Kemudian juga saya akan membahas tentang jawaban Hadrat Masih Maud SAW atas keraguan, atas buruk sangka orang-orang terhadap kedua imam ini, baik terhadap Imam Hasan maupun Hadrat Imam Husain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जानो दिलम फिदाए जमाले मोहम्मद است खाकम निसारे कूचाए आले मोहम्मद